Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sekarang setelah kita selesai PTS, materi kita selanjutnya yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Mungkin pencemaran lingkungan sudah familiar Anda dengarkannya. Pencemaran lingkungan itu terbagi atas 4. Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, keempat pencemaran air, udara, tanah, dan suara ini akan kita bahas. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa arti definisi pencemaran. Nah, pencemaran itu apa sih? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya, berarti sengaja tanpa sengaja, gitu ya. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga merubah tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia tersebut atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi. Misalnya, kita ketahui pinggiran kali. Pinggiran kali kan kita ketahui kan sebenarnya adalah untuk menopang supaya kali itu tidak luber, gitu ya, tidak luber ketika air banyak. Tetapi apa yang terjadi? Pinggiran kali banyak digunakan sebagai tempat tinggal, sehingga lingkungannya kualitasnya menjadi menurun, sehingga lingkungan tersebut menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi. Itu termasuk pencemaran. Kenapa pencemaran? Karena kita ketahui tadi masuknya makhluk hidup sehingga merubah tatanan lingkungan. Itu ya, itu dinamakan dengan pencemaran. Nah, zat yang menjadi sumber pencemaran itu namanya polutan. Diingat ya, yang menjadi sumber pencemaran namanya polutan. Contoh nih, polusi udara disebabkan oleh apa saja, misalkan asap misalnya. Asap itu termasuk ke dalam polutan. Bisa ya. Jadi polutan itu bisa berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, panas yang masuk ke dalam lingkungan itu. Kan kita ketahui tadi pencemaran kan masuknya atau dimasukkannya. Nah, ciri-ciri polutan itu apa sih? Kadarnya melebihi di atas normal, berarti melebihi ambang batas. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tak semestinya. Itu namanya polutan. Ingat tadi ya, polutan itu apa? Polutan itu adalah sumber polusi. Ingat ya, sumber polusi. Jadi air bukan polutan. Air itu jenis polusi. Sedangkan polutan air macam-macam. Termasuklah tumbuhan, ganggang-ganggang yang sangat merusak pertumbuhan tanaman yang ada dalam air dan juga makhluk hidup dalam air. Nah, kemudian kita masuk pencemaran air. Pencemaran air apa? Berarti masuknya atau dimasukkannya polutan ke dalam air tersebut yang bisa dibiarkan terus-menerus sehingga fungsi air tersebut berubah. Kan gitu ya, fungsi air berubah. Karena kita ketahui syarat-syarat air sehat masih ingat di SD ya. Nah, ciri-ciri pencemaran apa? Air tercemar memiliki indikator di bawah ini. Berubah warna, bau, rasa. Perubahan warna, bau, dan rasa ini termasuk ke dalam perubahan secara fisis. Ingat ya, perubahan warna, bau, dan rasa pada air itu namanya perubahan secara fisis. Sedangkan pH tidak normal. pH tidak normal, kita ketahui pH normal itu antara 6,5 sampai ke 7,5. Ada juga buku yang mengatakan 6,5 sampai ke 7 ya. Itu namanya pH normal. Jadi kalau dia di bawah 6,5, ingat pelajaran semester kemarin, itu berarti pH-nya asam. Jika di atas 7, pH-nya basa. Itu baik tidak buat kesehatan? Tidak. Diingat ya. Kemudian terdapat endapan. Endapan itu apa dalam air? Misalkan bisa terdapat lumpur misalnya. Itu tidak baik. Kemudian apalagi yang terdapat? Misalkan zat besi. Itu juga tidak baik.
Kemudian mikroorganisme yang berlebihan, ada hewan-hewan misalnya. Kemudian perubahan suhu, meningkatnya radioaktivitas pada air. Diingat ya, ciri-ciri pencemaran air ini ya, karena nanti sering dikeluar ujian. Kemudian jenis-jenis limbah. Jenis limbah ada 4 yang mencemari, berarti limbah termasuk polutan pada pencemaran air. Diingat ya. Nah, ada limbah rumah tangga, ada limbah pabrik atau industri, ada limbah pertanian, ada sampah. Ini termasuk ke dalam jenis-jenis limbah yang menjadi polutan pada pencemaran air. Dampak pencemaran air, menurunkan jumlah oksigen. Menurunkan jumlah oksigen kenapa? Karena banyaknya misalkan sampah, limbah rumah tangga tadi menutupi permukaan air sehingga oksigen tidak masuk ke dalam air, sehingga mengganggu makhluk hidup yang ada di dalam. Merusak ekosistem air sudah jelas, mengganggu atau menurunkan produktivitas tumbuhan. Kita ketahui dalam air ada tumbuhannya yang dinamakan dengan fitoplankton. Ingat kemarin rantai makanan. Menyebabkan wabah penyakit sudah jelas ya, banyak lalat. Mengganggu pemandangan sangat-sangat jelas sekali. Ini perlu Anda ingat dampak pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Sama seperti tadi pengertian pencemaran, masuknya atau dimasukkannya polutan yang sudah tidak normal ke dalam udara tersebut. Nah, yang dinamakan pencemaran udara, ciri-cirinya itu biasanya apa? Kita sudah merasa tidak nyaman dan atau malah sampai batuk. Berarti udara sudah tercemar. Diingat ya, kita kan nggak mungkin merasa nyaman kalau udara tersebut banyak asap, banyak debu. Tapi kalau kita sudah merasa tidak nyaman atau banyak juga asap-asap yang tidak asap kendaraan misalnya, itu kita jelas sudah batuk-batuk. Ciri-ciri pencemaran udara, ini diingat ya, kadar karbon dioksidanya tinggi. Ini perlu diingat banget ini, kadar karbon dioksidanya itu tinggi, makanya terjadi gerah. Kenapa kita merasa gerah? Itu salah satunya kadar karbon dioksida tinggi. Kemudian udara dilihat berubah warna. Aturannya kan dia tidak ada warna sama sekali, tapi dia menjadi buram. Seperti kita katakan seperti kabut, tapi bukan kabut, ya. Memiliki bau, kemudian pengap. Nah, pengap inilah tadi mengakibatkan kita batuk-batuk ya, menyebabkan iritasi mata, itu sudah jelas. Kemudian jenis-jenis pencemaran udara. Karbon monoksida ini yang paling banyak di perkotaan dari kendaraan bermotor. Ingat ya, karbon monoksida kalau masuk ke dalam tubuh kita ini menghalangi alveolus mengikat oksigen. Ingat ya, ini menghalangi alveolus, karbon monoksida ini menghalangi alveolus untuk mengikat oksigen sehingga kita menjadi sesak nafas. Sesak nafas berarti akibatnya sangat-sangat fatal ya. Tapi kalau karbon dioksida itu dari sisa hasil pernapasan kita ya. Karbon dioksida itu CO2. Nah, nitrogen oksida atau N2 itu terdapat pada produksi energi atau pembuangan sampah. Makanya kita di daerah perkotaan ini sangat dilarang sekali membakar sampah. Ya. Hasil pembusukan juga termasuk. Apalagi sulfur oksida atau S2 atau SO2 itu dari pembakaran. Hidrokarbon dihafal ya. Tadi juga air ada 4. Dampaknya apa pencemaran udara? Nah, ini yang perlu Anda ingat. Terjadi hujan asam. Hujan asam mengakibatkan perkaratan salah satunya ya. Pagar-pagar rumah bisa cepat rusak. Kemudian apa? Tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Itu hujan asam. Kemudian efek rumah kaca. Nanti kita bahas lebih khusus mengenai efek rumah kaca. Menepisnya lapisan ozon juga nanti kita bahas ya. Itu lebih khusus kita bahas nanti di pemanasan global, materi selanjutnya. Kemudian pencemaran yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ciri-cirinya apa ya? Derajat keasaman tinggi. Kemudian tidak adanya unsur hara. Tidak adanya unsur hara berarti tanahnya tidak subur.
tanahnya tidak subur. Kemudian tidak tumbuh jamur. Ingat, kalau tumbuh jamur berarti tanahnya lembab, tanahnya subur, berarti tanah itu bagus. Tapi kalau tidak ada tumbuh sama sekali, jamur sekalipun tidak tumbuh, berarti tanahnya sudah tercemar. Kemudian kandungan mineral rendah, terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Nah, plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai itu namanya sampah apa? Ingat, itu sampah non-organik. Ingat ya, yang dapat terurai, sampah yang dapat terurai itu namanya sampah organik. Misalkan kulit pisang, kemudian sisa-sisa sayuran, ya misalkan dibersihin sayur kan ada ampas-ampasnya ya, batangnya, itu namanya sampah organik. Ingat saja, yang dapat diuraikan atau yang dapat dibusukkan oleh mikroorganisme, ingat kemarin rantai makanan, itu namanya sampah organik. Tetapi yang tidak dapat diuraikan namanya sampah non-organik. Ingat ya anakku ya. Nah, kemudian dampak pencemaran tanah diingat, mengurangi kesuburan tanah, menurunkan kualitas pertanian, sudah jelas, penyakit, memicu pencemaran lain, perubahan struktur tanah. Ini tinggal dihafal saja ya. Nah, pencemaran yang terakhir adalah pencemaran suara. Nah, ini pencemaran suara ini kalau memang sudah melebihi debit yang sudah ditentukan, itu pendengaran kita bisa pecah, bisa rusak. Makanya pencemaran suara ini termasuk salah satu ke dalam pencemaran lingkungan. Contoh, kalau kita tempat tinggal kita dekat daerah industri misalnya, itu kan suara-suara mesin sangat-sangat mengganggu kita ya. Kemudian kalau tempat tinggal kita dekat terminal misalnya, itu juga sangat-sangat mengganggu, bunyi-bunyi bis yang dinyalakan yang memanaskan mesin. Itu juga sangat mengganggu, termasuk ke dalam pencemaran suara. Nah, jenis pencemaran suara diingat ya. Ini 4. Ada namanya kebisingan impulsif. Ini yang tidak terjadi terus-menerus. Contohnya petasan, senjata api. Nah, makanya petasan ini kan dilarang pemerintah karena termasuk sumber pencemaran suara. Kemudian ada nanti namanya kebisingan kontinu, berarti kontinu terus-menerus. Ini terjadi dalam waktu yang lama. Contohnya seperti tadi Bu katakan, suara mesin dan suara bor pile. Bor pile ini termasuk ke dalam kayak mesinnya corongnya industri itu loh, yang mengolah pabrik-pabrik, itu sering ada ya. Itu namanya bor pile. Kemudian kebisingan semi kontinu. Ini terjadi dalam waktu singkat, nanti di mana akan hilang, tapi muncul lagi semi kontinu. Kemudian kebisingan impulsif kontinu. Ini terus-menerus tetapi memiliki jeda atau terpotong-potong. Dampak pencemaran suara mengganggu ketenangan, sangat-sangat jelas ya. Kita mau istirahat, kalau berisik kita nggak bisa. Kemudian gangguan pendengaran, tadi Bu katakan pendengaran kita kan memiliki debit yang terbatas ya. Kemudian kesulitan berkomunikasi, karena berisik kita jadinya teriak-teriak. Misalkan kita seperti di kelas, kalau terjadi tatap muka, diingat waktu di SD. Kalau terlampau berisik, apa yang terjadi? Teman kita di sebelah kita berbicara pun kita jadi teriak. Apaan? Nomor berapa? Kan jadi begitu. Jadi kalau memang, makanya selain kalau kita di kelas sering dikatakan tolong berkomunikasi, jangan teriak-teriak, jangan berisik, kan sering guru menerangkan begitu ya. Kenapa? Karena salah satu ke dalam dampak pencemaran suara. Kemudian terjadinya gangguan kesehatan. Kenapa gangguan kesehatan? Karena berhubungan tadi dengan gangguan pendengaran, sehingga kesehatan kita terganggu. Pendengaran kita terganggu, berarti kesehatan kita jelas terganggu. Itu dia yang termasuk ke dalam dampak pencemaran udara. Nah, inilah tadi yang termasuk ke dalam jenis-jenis pencemaran tadi, ada 4. Apa aja? Air, udara, tanah, suara. Nah, mengenai sumber-sumber pencemaran yang 4 ini berbeda-beda ya. Kemudian dampaknya juga berbeda-beda. Jadi inti pelajaran kita yang pertama untuk minggu ini yang Anda ingat, yang pertama jenis pencemaran ada 4. Kemudian
sumber pencemaran. Dari keempat jenis pencemaran itu Anda harus ingat. Kemudian dampak, ya, dampak pencemaran pada tanah, pada air, pada udara, pada pencemaran suara. Ini Anda harus ingat. Tadi materinya sudah lengkap Ibu berikannya. Nah, tugas Anda itu sudah ada tayang di Classroom. Silakan Anda cek Classroom-nya, Anda kerjakan. Nanti hasilnya Ibu tunggu sampai jam 9 malam hari ini juga ya. Oke, yang mau bertanya mengenai materi ini silakan bertanya di WA group. Itu bisa bertanya melalui voice note, bisa juga melalui ketikan. Oke anakku ya, selamat pagi, dadah. Sampai ketemu lagi kita pada materi berikutnya. Oke, bye anak-anak.